Saat mereka berangkat di waktu malam, kemudian Fir'aun mengetahui bahwasanya Bani Israel telah meninggalkan kota Mesir. Fir'aun punya keinginan yang besar untuk mengikuti Bani Israel dan membantai Bani Israel. Anda bisa lihat betapa bodohnya Fir'aun ketika itu dan bala tentaranya. Mereka punya keinginan yang besar untuk mengikuti Bani Israel, padahal mereka tidak punya kepentingan dengan Bani Israel. Bani Israel sebagai orang yang mereka benci, Bani Israel sebagai orang yang mereka musuhi ketika meninggalkan kota Mesir. Udah biarkan saja. Dengan demikian, andaikan itu dia lakukan, maka Fir'aun tidak akan kehilangan kerajaannya, tidak akan kehilangan istananya, tidak akan kehilangan dunianya. Tapi Masya Allah, Allah ciptakan pada diri Fir'aun hasrat yang besar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada satu keajaiban sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berkaitan dengan Fir'aun dan Bani Israel yang waktu itu ditindas oleh Fir'aun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun termasuk di antara pembangkang yang dia punya kekuatan yang besar. Allah Ta'ala katakan, wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang dia memiliki al-autad. Al-autad artinya kekuatan yang besar. Karena pasukan Fir'aun sangat banyak dan senjata mereka lengkap. Mereka punya peradaban yang besar di kota Mesir sehingga bisa membangun aneka bangunan yang megah di zaman itu. Tapi coba kita lihat, pada waktu Bani Israel tertindas di Mesir, mereka diungsikan bersama Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir di waktu malam. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada Musa, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, sesungguhnya kalian akan diikuti. Diikuti oleh siapa? Oleh Fir'aun. Saat mereka berangkat di waktu malam, kemudian Fir'aun mengetahui bahwasanya Bani Israel telah meninggalkan kota Mesir. Fir'aun punya keinginan yang besar untuk mengikuti Bani Israel dan membantai Bani Israel. Anda bisa lihat betapa bodohnya Fir'aun ketika itu dan bala tentaranya. Mereka punya keinginan yang besar untuk mengikuti Bani Israel, padahal mereka tidak punya kepentingan dengan Bani Israel. Bani Israel sebagai orang yang mereka benci, Bani Israel sebagai orang yang mereka musuhi ketika meninggalkan kota Mesir. Udah biarkan saja. Dengan demikian, andaikan itu dia lakukan, maka Fir'aun tidak akan kehilangan kerajaannya, tidak akan kehilangan istananya, tidak akan kehilangan dunianya. Tapi Masya Allah, Allah ciptakan pada diri Fir'aun hasrat yang besar untuk mengejar Bani Israel, sehingga itu yang membuat dia meninggalkan Mesir, meninggalkan kebun yang dia miliki, meninggalkan istana yang dia punya, meninggalkan aneka harta yang dia miliki. Dia tinggalkan dan juga bersama dengan pasukannya. Mereka semua meninggalkan rumahnya untuk mengejar Bani Israel. Mereka berangkat dan mereka tidak tahu sebenarnya keberangkatan mereka ini menuju kebinasaan dan menuju kematian. Sehingga Allah Ta'ala ketika menghancurkan Fir'aun, Allah tidak tenggelamkan kerajaannya sebagaimana Allah menenggelamkan rumahnya Qarun. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, Allah tidak angkat buminya, lalu Allah jungkir sebagaimana yang terjadi pada kaum Lut. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, Allah tidak mengirim banjir besar sebagaimana yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh. Demikian pula Allah Ta'ala tidak menghancurkan Fir'aun dengan aneka gempa bumi yang membuat bangunan dan istananya rusak. Istananya dibuat utuh oleh Allah, kerajaannya dibuat utuh oleh Allah, bangunannya, harta bendanya masih mereka simpan. Tapi orangnya dibuat oleh Allah pergi meninggalkan tempat ini untuk menuju kematiannya. Karena itu di surat Asy-Syu'ara ayat 57 dan seterusnya, 57, 58 dan seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونَ. Kami keluarkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, min jannati wa uyun, dari kebun-kebun yang mereka punya, wa uyun, dan mata air yang mereka punya, wa kunuzi wa maqamin karim, dan kami keluarkan mereka sehingga meninggalkan harta benda yang mereka simpan, wa maqamin karim, dan tempat yang mulia, yaitu kerajaan yang mereka miliki. Kadzalika wa awrathnaha Bani Israel, demikianlah kami wariskan kepada Bani Israel kota Mesir. Fir'aun ketika itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keinginan untuk mengejar Bani Israel, sehingga dia meninggalkan seluruh istananya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam berhasil membelah lautan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel menyeberangi lautan. Fir'aun melihat kejadian itu. Ternyata hasratnya tidak berhenti. Allah ciptakan pada diri Fir'aun keinginan untuk turut serta mengikuti Bani Israel. Dan dia tidak tahu kalau mukjizat ini serta-merta akan dicabut oleh Allah, sehingga lautan itu akan kembali bertemu yang akan menenggelamkannya. Maka Fir'aun dengan semangatnya bersama dengan pasukannya melewati lautan yang sudah terbelah, mengikuti jejaknya Bani Israel. Di tengah mereka sedang berada dalam keadaan mengejar Bani Israel di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Fa'anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, thumma aghraqnal akharin." Kemudian kami selamatkan Musa bersama dengan bala tentaranya, semuanya bersama dengan Bani Israel.
Tsumma aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan yang lain, yaitu yang berada di belakang. Itulah Fir'aun bersama pasukannya. Subhanallah, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum yang jahat ini sendirian. Allah Subhanahu wa ta'ala hazamal ahzab wahdah. Allah ta'ala mengalahkan kaum yang jumlahnya besar ini, pasukan yang jumlahnya besar ini sendirian. Bukan dengan cara Allah kirimkan malaikat, tapi Allah tenggelamkan di lautan. Dan cukup dengan Allah ciptakan pada diri Fir'aun keinginan yang sombong untuk mengejar Musa, dan dia tidak tahu kalau itu adalah keberangkatan menuju kematiannya. Maka tenggelamlah Fir'aun bersama dengan pasukannya. Kerajaannya utuh, istananya utuh, harta simpanan mereka utuh. Dan dari sini kemudian ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan Bani Israel dikirim oleh Musa alaihissalam untuk berangkat ke kota Mesir bersama dengan Nabi Yusha bin Nun sebagai panglimanya, dan kemudian merampas seluruh harta yang dimiliki oleh Fir'aun. Dari situlah Bani Israel bisa memiliki aneka kekayaan yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Dan ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh para ulama, karena di bagian ayat 59 setelah Allah ceritakan Fir'aun dikeluarkan oleh Allah dari istananya, Allah Ta'ala mengatakan wa awrathnaha Bani Israel, kami wariskan kepada Bani Israel kejayaan dan kerajaan semisal yang dimiliki oleh Fir'aun. Sehingga dari situ mereka punya emas, mereka punya harta, berbagai macam perhiasan dari apa yang mereka dapatkan ketika Fir'aun sudah ditenggelamkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Dan Allah Ta'ala ketika membinasakan hamba yang durhaka, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membinasakan mereka dengan cara yang sangat sederhana, yang mungkin itu di luar perhitungan manusia.